Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, iring kelanjutan pengajian niki mangkin yang kula sami sampun memasuki tanggal 15 bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kula sami si sampun liwat terima na sisi Allah taala di sisa Ramadan kari 15 hari niki bisa yang kula sami laksanakan sesuai dengan tuntunan dan syariah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah, tiang pelongo sami niki mulai dari puasa Ramadan dan ibadah-ibadah tiang pelongo sami si lainan di dalam bulan suci Ramadan niki pasti tiang pelongo sami bercita-cita dan berkeinginan aden amal ibadah tiang pelongo sami niki terijabah, terima sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti tiang pelongo sami berharap nggih amal-amal soleh si budian nggih sinenten man tiang pelongo sami kerjakan juga berharap ada tiang pelongo sami juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan tipali tiang pelongo sami bahwa ciri utama ibadah tiang pelongo sami di bulan suci Ramadan iki terterima sisi Allah taala adalah dona selesai bulan suci Ramadan tiang pelongo sami masih jaga amal soleh niki. Di contohnya bapak-bapak ibu-ibu misal makin ngaji teniki bapak-bapak ibu nggih hingga Ramadan masih tengaji di pondok arak pengajian jelo Jumat hingga asar, khusus jamaah bini arak jelo Sabtu hingga Zuhur, arak jamaah laki ngelemak Jumat, di Darul Falah khusus jamaah bini jelo Selasa hingga Zuhur, jamaah laki jelo had ngelemak nggih jam 10. Artinya Nabi bapak-bapak ibu-ibu amal soleh di bulan suci Ramadan ini di luar Ramadan masih tegawe ya. Misalnya bulan Syawal lemak nggih di Ramadan tiang pelongo sami puasa Ramadan, datang bulan Syawal tiang pelongo sami puasa sunnah Syawal, di puasa sunnah lain nike. Nah ling Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif niki iya wah tandana Ramadan tiang pelongo sami niki ijabahna sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibnu Athaillah Sakandari lain nong kata bapak-bapak ibu di dalam kitab Syarah Hikam nggih Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan ma wajah samaratu amaluhu ajilan tawadalinu ala wujudil qabuli. Lamun tiang pelongo sami nggih taaturin sisi Allah taala buah dengan amal soleh tiang pelongo sami niki lebon dunia niki kemudian nampak hasilnya nggih bahwa dalilnya ada wujudil qabul niki lah tandana bahwa amal soleh tiang pelongo sami niki terima na sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil contohnya bapak-bapak ibu-ibu lamun tiang pelongo sami sembayang demen kesembayang, lamun tiang pelongo sami ngaji maraniki demen teu ngaji. Ciri-ciri dengan demen ngaji, lamun ngaji ndik tetedem. Nggih. Lamun ngaji maraniki nenten murang ngereneng betis. Nggih. Lamun ngaji maraniki nenten sekidi-kidi menek. Niki ciri-ciri dengan demen. Lamun dengan demen niki insyaallah nenten murang ngantok. Jadi Ibnu Athaillah Sakandari sederhana memberikan gambaran di panitia pelongo sami bahwa ciri-ciri dengan terima ibadahnya, ciri-ciri dengan kemudian demen ibadah niki cemoh di dalam berbuat amal saleh. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Syarah Hikam niki menukil pendapat dari Syekh Ahmad Zarruq. Buah dengan amal soleh niki telu bahasan Syekh Zarruq niki. Nggih. Buah dari amal soleh tiang pelongo sami lebon dunia niki telu.
Napi si pertama, yang pertama husulul basyarati bizawalil khaufi wal hazani. Buah dengan amal soleh yang pertama, bapak-bapak ibu-ibu, nggih, buah puasa Ramadan, buah sedekah pelunggu sami naikkan dulang di masjid, buah pelunggu sami kemudian bersedekah ti pali keluarga, tetangga, li guru-guru tiang pelunggu sami diki. Yang pertama adalah husulul basyarati bizawalil khaufi wal hazani. Tampak ruan tiang pelunggu sami bahagia lek dunia niki dengan kemudian telang li diri tiang penyakit takut di penyakit susah. Lain khaufullah, lain takut di pali Allah Ta'ala niki takut beramal maksudnya niki. Misal marantan tiang pelunggu sami gin bersedekah, di lemar empo sedekah tani ndara lemar setemeriah itu telang. Ini cirina bahwa tiang pelunggu sami niki mau buah utama dengan ibadah. Nggih. Sehingga Allah Taala berbawas di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah bahwa sesungguhnya para wali Allah niki tidak pernah takut, tidak pernah susah dengan ketentuan Allah. Nggih. Sampunan tiang pelunggu sami meragukan napi pun kehendak di takdir Allah di balik tiang pelunggu sami. Nggih. Yakin bahwa niki adalah pilihan terbaik dari Allah untuk tiang pelunggu sami, dan yakin bahwa niki memang yang terbaik di balik tiang pelunggu sami. Nggih. Orang-orang yang kemudian ibadahnya membuahkan hasil nenten dikti Allah, dibukti dengan giran dikti Allah, murak nengeluh, maka aku doang tapi yang ngene si Allah Ta'ala, maka nojak molar itu jak ini padahal beriuk pun dan pemirsa aku makan nikah berutang sana niki. Jadi tengeluh pegawai. Nah, orang-orang yang kemudian beramal soleh, kemudian amal solehnya niki diterima oleh Allah, tenang hidupnya. Nggih, nenten murak susah. Itu lunas maaf bapak-bapak ibu-ibu enggaknya itu kedemen berbagi tipalik dengan bagi susah. Lamun bagi seneng jarang. Lamun papane susah segubuk-gubuk mau iya susah. Lamun seneng sebutnya ya mesak-mesak. Nggih, papane bekanduk mai tedok. Lagu papane terak ada kekeloran tutulin bercerita. Molah bapak-bapak ibu baca Rasulullah lain. Namun yang kenara gini pongka gini kelak si Sayyidah Khadijah, nggih anu Sayyidah Aisyah, nggih bapak-bapak ibu tidak mentenara gini keluar tapi puasa. Beliau tidak gampang mengeluh. Nah, tiang pelunggu sami bapak-bapak ibu dalam kehidupan sehari-hari tiang pelunggu sami niki tidak kemudian gampang khawatir, tidak gampang susah, tidak gampang galau sekarang mangkin niki. Nggih, iya wahtandana amal soleh tiang pelunggu sami niki sedang berada pada derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pondok misalnya niki nanti karena dalam sembahyang tarawih enten dula nunggu pang imam gin ruku mun nganjeng. Lamun narak dengan sembahyang tarawih pang dengan ti imam gin ruku mun sembahyang yen dikne cemoh si ibadahna. Lamun narak dengan naikkan dulang jok masjid gara-gara dagangan di lelaki yen dikne cemoh sedekah. Karena sedekah yang terbaik adalah sedekah yang terbaik. Si paling sholah, si paling kangen itu sedekahan. Tuh. Nggih. Nah, terus Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bahwas annal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi, bahwa orang-orang yang beriman di parisida Allah Ta'ala niki harus takut dalam 6 hal. Kirim ibu 6 hal tau tiang pelunggu sami harus takut. Yang pertama, min kibarillahi ta'ala ayyakhudha minhul imana,
Pertama, tiang pelunggusan ini harus takut dari segala sesuatu si datang dengan Allah, takut jangan-jangan iman tiang pelunggusan ini angkatnya sisi Allah Ta'ala. Tunggu makin luwih dengan tiang pelunggusan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, luwih dengan makin yang tanda takut ambil iman, tebak iman sisi Allah Ta'ala. Nggih. Papa dengan maksiat, awal-awal ni teman milu, entah dembuya dulu. Nggih. Misalnya marak makin unas ampura bapak-bapak ibu-ibu nggih. Jelo nabi makin iki. 1 tanggal 15 Ramadan. Harun dik ngaji kahni lemak ku betaya. Ya rani kiara kadang rani ki ibu nggih. Lemak bayi ngadot lalu di dapur ni lemak wahane. Insyaallah haru katanya datang ke lemak jelohat arak di mana selesai pegawai itu jadi mulainya akhir nengkah dan semal tayak haji ngoneng-ngoneng kan semal tayak haji rawas pengajian karena wadah dengan sak nyurah wadah dengan sak tayak terus suara niki. Nah lamun arak yang belum sami marak niki berarti tiang pelunggu sami harus takut di palesida Allah Ta'ala dengan sebab kemudian jangan-jangan tiang pelunggu sami niki baiknya iman tiang pelunggu sami sisida Allah Subhanahu sehingga ya luwe marak niki area tu jak cukup di ngaji Ramadan doang lemak hingga Ramadan di pondok di kulak ngaji di cukup puasa bisa sebulan no ada dingket. Nah niki alamat dasan Sayyidina Utsman niki bahwa alamat iman tiang pelunggu sami niki gina cabut sisida Allah Subhanahu wa taala. Lamun iman tiang pelunggu sami tercabut sisida Allah taala bapak-bapak ibu-ibu pada hidup tiang pelunggu sami niki marak binatang. Ya hidup nggih bode yang lampah lagu dan beramal soleh bahkan lebih rendah tiang pelunggu sami di binatang. Namun iman tiang pelunggu sami tak angkat sisida Allah Subhanahu taala. Telang iman li aten tiang pelunggu sami. Telang nurullah li aten tiang pelunggu sami. Padahal lunas maaf bapak-bapak ibu-ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbawas pada niki. La yadkhulul jannah la yadkhulun nar man baka min khasyatillahi taala. Orang yang kemudian menangis karena ibadahnya di palesida Allah Ta'ala tidak akan pernah masuk neraka Allah. Nggih. Angka lain bapak-bapak ibu-ibu luwe ulama jari imam nggih sekat mentutu ayatnya si nebaka si nangis takut selesai sembahyang niki nanti mau beramal soleh malik lemi itu kandek bapak-bapak ibu kadang sembahyang terawih nyalip itu lengan imam ni mana ruku iwah tak ruku imam yang termanik tidak iwah nganjeng ngebut-ngebutan para diri lemak markes di Valentino Rossi sembahyang nyalip imam karena nikah bapak-bapak ibu silat yang belum sami resapi ibadah itu ada narak li aten tiang belum sami perasaan khauf di palesida Allah Subhanahu wa taala sehat dakak bawa khauf niki telu jenis sampun tiang jelasan lain pondok arak khauf arak khasyah arak haibah nanti tiang jelas ulang saya sampun niki yang bernama. Yang kedua min kibalil hafazati ayyak tubu alaihi ma yaqtadihu bihi yaumal qiyamati. Yang kedua bapak-bapak ibu-ibu tiang pelunggu sami niki harus waspada dari arah malaikat. Malaikat tapi malaikat hafazah, malaikat penjaga. Jangan-jangan malaikat menulis di paling tiang pelunggu sami adalah amal-amal lengi li diri tiang pelunggu sami yang akan memberatkan timbangan tiang pelunggu sami era liyaumul qiyamah. Jadi
malaikat niki 24 jam bapak-bapak ibu-ibu sejelo semalam lenten tedem ngawasi amal tiang keluar sami lek bon dunia niki nggih. Sehingga ieu tiang keluar sami niki lamun teu mesari bapak-bapak ibu-ibu nggih sampuna lupa wudu, sampuna lupa doa. Siapa tahu Israel datang mengkedeaknya kan tetedem. Paranya ada kedeak datang mempokan mercon Israel, cabutnya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, lamun tiang belum sami mesari istirahat, nggih wudu senenten man mesari berdoa, senenten man mesari niki kemudian Israel datang nggih silaturahim ti palit yang belum sigin jabut dawa, maka tiang belum sami niki meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Pada marah mangkin bapak-bapak ibu-ibu terjaga niat datang ngaji. Namun tiang belum sami datang di masjid Darul Ikhlas kayak ngaji tilik-tilik surah salah kebeli gin piak jadi fitnah li masyarakat, berarti niki tanda wah niki bapak-bapak ibu-ibu bahwa malaikat hafazah gin sibuk nyatet amal lengi di diri tiang belum sami yang memberatkan urusan yang belum sami era liyaumul kiamat. Nah niki harus waspada bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga sedikit yang belum sami lengah setan niki semangat 86 gina goda tiang belum sami. Sehingga iman tiang belum sami niki bapak-bapak ibu-ibu yazidu wa yanqus. Ia berubah, ia berkurang. Ia yazidu bi fi'lit ta'ah, ia bertambah dengan mengerjakan ketaatan di jalan Allah. Wa yanqusu bi fi'lil ma'siyah, ia berkurang iman tiang belum sami niki karena tiang belum sami mengambil bagian dari perbuatan maksiat. Nah, tapi bentuk fi'lit ta'ah niki ya marah mangkin niki wah niki tetaek ngaji, tetaek tahajud, taek berjamaah nggih. Jadi lupa musafahah hadit guru tiang belum sami bersalam nggih. Saya enggak dengan musafahah niki bapak-bapak ibu-ibu sengonek dan bermusafah kaca dengan niki ya dengan celah-celah jari tiang belum sami niki sebelahnya dosa salah tiang belum sami sisi Allah Subhanahu wa taala. Kak sampunan gilang alergi bersalam terutama kaca guru-guru yang pelongo sami ya beda segulan dosa teh sisi Allah taala beda mau berkah dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki yang kedua. Wasalisu dan yang ketiga min kibari syaitani ayyubatil amalahu. Yang ketiga tiang tunggu sami harus waspada, harus hati-hati nggih bisikan yang bersumber dengan setan. Jangan-jangan bisikan setan iki gini seda amal tiang tunggu sami. Nggih. Misalnya marah mangkin kita amal soleh niki bapak-bapak ibu ngaji amal soleh. Lagu oleh ngaji niat monggo si pengajian niki sombong mau lagi hina dengan serentan ngaji niki bisikan setan. Harus hati-hati nggih. Sehingga amal niki bapak-bapak ibu untuk menjaga kualitas amal niki setelah beramal tetap perhatian, tetap napindi amal niki sholah napindi di hadapan Allah tergantung setelah beramal. Lamun setelah beramal niki membuat yang belum sami makin soleh, nanti amal niki terima di sisi Allah Ta'ala. Tapi lamun yang belum sami setelah beramal niki terus tersombong, terus terhina dengar, merasa diri paling soleh, merasa diri paling bagus di hadapan orang, berarti niki tiang belum sami sudah masuk jebakan Batman, masuk perangkap dari setan, kalah itu. Nggih menang setan sedakne lah mara ibarat pelunggu sami bapak-bapak ibu-ibu terutama ibu-ibu mungkin nggih meriap anduk main ieu tetu main lagu baru 2 kali sedot teri belencak di kanduk lagi masih dekat kanduk di ibu enggak
Jadi amal soleh yang belum usah miliki setelah beramal niki harus waspada dengan bisikan setan. Ada di sampunan sampai seda amal soleh yang belum usah miliki. Jadi amal soleh niki seda si bisikan setan niki malah ibarat kandok kelak baik gati, baik mewah sehat lagu baru kedua kali sedot terik belencak, terik ulah, nggih terik take tikus senah milungono le kandok kelak. Berarti niki sudah kita telang baikna. Nggih, nanti muncul jijik. Nggih, ditegemes karengan. Malah si teteh telang rasa baik si tegedak karengan. Nah setan ini kita ada pegawai. Mungkin jika kita beramal soleh kalah ya. Nah mungkin ini jika kita beramal soleh, nanti ada bau ganggu kita kedem, nanti ada bau ganggu itu sak, nanti khusuk ngaji niki. Lalu setelah ngaji kita tambah ganggu yang belum usah. Wah, gagal aku baru din setan. Setelah ngaji itu ada ganggu itu, ada yang sombong lagi pengajian niki, ada yang ada pengajian dan seterusnya. Hanya Sayyidina Utsman mengatakan min qibali syaitani ayyubatil amalah. Waktu yang belum usami harus waspada dengan bisikan, nggih, dengan nanti istilah tipu daya iblis ada sampunan pihak amal soleh yang belum usami miliki jadi batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat yang belum usami kalah oleh bisikan setan. Warabiu yang keempat min qibali malikil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghtah. Tiang pelungusami harus waspada, harus hati-hati dari arah nggih malaikat maut. Ndak nebahi sampai tiang pelungusami niki datang Israel dalam kondisi tiang pelungusami ghaflah, dalam kondisi tiang pelungusami lalai dari mengingat Allah, lalai daripada menunaikan perintah Allah. Ini contohnya marak mangkin niki nggih datang waktu subuh itu ada yang dulu aneh sedua nikmat dan berselawat bapak ajab begitu kan. Tokol julu le bawa di mana duduk kamar bapak aja ada ya ngonek wayah tu baca surah, ada yang kan baik tetayat bau itu berjamaah bila baca surah. Jadi dalam kondisi tergulur-gulur niki datang Israel cabut nyawa dalam kondisi tidak menghargai waktu sholat. Lali-lalian ya. Maratur yang sebelum niki bapak-bapak ibu-ibu. Arah kemampuan kayak ngaji sehat ya. Nggih, dengahna pengajian dengan balik lagu dan milih tayak. Mau iya karena datang Israel, iya wah dengan si kemudian akan sangat merugi. Dia tahu dan dia melihat, dia mendengar ada perbuatan taat di sekitarnya dia. Lagu dan tanah militer Israel datang bertemu cabut nyawa niki berarti tiang belum sami mati dalam kondisi suul khatimah. Sehingga umur waktu tiang belum sami niki nenten bau terulang. Jadi waktu yang sudah lewat tidak bisa kemudian tiang belum sami kembalikan, tapi dia bisa menjadikan tiang belum sami, memberikan tiang belum sami pelajaran selama tiang pelunggu sami mau memetik hikmah dengan nabi-nabi niki. Niki yang keempat. Wal khamisu dan yang kelima min kibalid dunya ay yaghtara biha wa tasghilahu anil akhirah. Yang kelima tiang pelunggu sami harus waspada dari arah dunia. Jangan-jangan dunia niki berhasil menggoda tiang pelunggu sami, membujuk tiang pelunggu sami, kemudian tiang pelunggu sami sibuk dengan urusan dunia yang menyebabkan tiang pelunggu sami
lupa dan lali akan kehidupan akhir. Jadi dunia ini harus ditaklukkan, bukan dunia yang mengatur tiang pelunggu sami. Nggih, enggak lamun dunia niki taklukan tiang pelunggu sami, bapak-bapak ibu-ibu, tiang pelunggu sami ibarat bangke lampak. Nggih, ibarat bangke lampak, ndara kenantel di hadapan Allah. Lamun tiang pelunggu sami takluk isi dunia ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang beriman. Yang melina subul-subul diri dengan dunia lah dengan beriman. Sehingga kembali yang baik sinambut dunia ini. Wa jannatul kafirin. Lagu lamun dengan kafir ini kelabat-kelabat diri maidat milik surga. Yang main-main diri lidut dunia. Coba tinang bapak-bapak ibu-ibu nggih. Wiara jamaah teli dusun Pokawut mati. Nggih, tahun wi sugul larana gin berangkat haji. Dundana jelo-jelo li tahun mangkin iki ada yang mau berangkat ke anak. Mangkin ia ninggal anaknya gin bayu berangkat. Jo. Searan umur 2014 lagi bapak-bapak ibu-ibu. Ya sampun lampak datang bencingah tak mati. Searan yang termanarak takdir kegin berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Arak doang jalan tegin burung. Lagu lamun Allah Ta'ala sampun kayun nanti yang belum sambil berangkat, arak doang caranya masih. Nggih, biconton arak sopok jamaah niki. Nggih, le tau tiang biasa ngaji malam Rebo le drika. Nggih, agak tembok ngelor bae bapak-bapak ibu. Nggih. Agak tembok lagu masyaallah 5 waktu sehari semalam niki nenten wah nyangke ngebang. Lamun Ramadan marak niki bapak-bapak ibu nenten wah berbuka le balik li masjid tau dah berbuka. Ponggokna bukana. Dona mulai ngembang langsung dengan keluar langsung ngembang. Jaga waktu maghrib isya nenten wah turun. Hingga sampai maghrib langsung nawirid sampai isya. Dona datang isya langsung ngembang. Hingga sedang tarawih wirid ya. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu. Tahun niki berangkat ke jenah 2 di umina. Berangkat haji plus ngadu puroda para artis Rapi Ahmad di senina nikah. Saya bayahannya Allah Ta'ala tiba-tiba rak dengan bayahannya gratis. Kepeng sinar wadid besangu tebelnya pada 100 juta. Bene gratisan, bene tebeng kepeng satak sinar wadid sangu. Namun Allah Ta'ala sampun kayun bapak-bapak ibu-ibu arak doang jalan keluar. Lagu kita girang teragu li kehendak Allah, yang teragu li kekuasaan Allah. Para nabi si mau tenggelam niki hasil kita lupa kita bahwa rezeki niki datang dengan Allah. Sila yakin baik bapak-bapak ibu-ibu. Cara molahna bapak-bapak ibu-ibu. Lamun terbuka dalam kitab Azkar An-Nawawi niki bapak-bapak ibu-ibu nggih, lamun tiang pelunggu sami istiqomah baca selawat Ibrahimiyah 1 kali sejelo semalam, maka Allah akan mempermudah jalan tiang pelunggu sami dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Girang pelunggu sami amalan niki bapak-bapak ibu-ibu baca selawat Ibrahimiyah 1 kali sejelur bagi yang 5 waktu berarti petang sekali nggih sehingga sembahyang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bilang jeluk dong baca ya le sembahyang ya tahiyat. Nah makin baca ya le luar sembahyang hingga sembahyang petang dasa
kali insyaallah nggih insyaallah gin ijabah ya sisida Allah Subhanahu wa taala. Arak dengan ngamalan nikmat setahun mau ya berangkat. Arak si ngamalan setahun baru berangkat. Arak si setahun setengah baru berangkat. Arak si 2 tahun, arak si 3 tahun baru mau berangkat. Nggih, si penting yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan ridha dengan sida Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya bapak-bapak ibu-ibu yang belum sami niki girang teragu, kurang ya yakin. Akhirnya Allah milu teragu liikah, nggih. Dan tentunya itu akhirnya Allah Taala lihat yang belum sami ngiring makin bapak-bapak ibu-ibu dan istiqomah ngamalan dia. Yang terakhir wasadisu dan yang keenam min kibalil ahli wal ayali ayyashtagila bihim fayusgilunahu an dzikrillahi ta'ala. Waspadalah dari arah keluarga, jangan-jangan keluarga menyibukkan tiang belum sami sehingga tiang belum sami lupa berzikir di palisida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri tiang belum sami niki mau Nabi arana berkah Lailatul Qadar. Ciri-ciri tiang belum sami mau berkah Ramadan di 10 terakhir niki berubah kualitas ibadah tiang belum sami. Berubah ya. Sayang sholah ibadah tiang belum sami di sisi Ramadan niki. Nggih, mungkin bacaan Al-Qur'an tiang belum sami mungkin sejelur mungkin biasa narak 50 ayat. Dari mulai tanggal 16 lemak-lemak niki berubah ya. Jadi satang, jadi 300 sejelur. Nggih, mungkin yang belum sami jarang Isra, nggih oleh ngaji. Setelah mangkin niki kemudian yang belum sami Isra. Mungkin yang belum sami duha masih 2 rakaat. Nah, setelah niki berumur rakaat. Mungkin yang belum sami masih tahajud 4 rakaat. Setelah niki bertambah. Senang yang belum nikmat yang belum sami beribadah bertambah. Semakin gini tutup Ramadan ini semakin bernikmat yang belum sami ibadah. Iya wah ciri-ciri yang belum sami mau berkah Lailatul Qadar, mau yang belum sami berkah Ramadan. Tinggal ketulak semakin bapak-bapak ibu-ibu ngindeng diri. Ya sayan sholah dan pinde, sayan khusyuk dan pinde ibadah yang belum sami, sayan baik dan pinde idakna. Lagu lamun sayan keringetan toko nggih, sayan keringetan mall doang, saya lagi ditutup niki sampai nyampe toko belum berjamaah. Ah niki sudah berarti tiang belum sami tebilin di sirah Ramadan. Nggih, oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu ngiring tiang belum sami lebih banyak menyibukkan diri untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahasan Syekh Zaruk, buah dengan amal soleh yang kedua adalah al-hayatut tayyibatu birridha wal qanaah. Ciri-ciri hidup yang mendatangkan kenikmatan yang kedua adalah hidup yang bahagia, hidup si soleh dengan penuh ridha dan qanaah. Ciri-ciri dengan hidup salah ya reda dengan ketentuan Allah. Nggih, karena ya cukup wah ya sinati ja rezeki sehara iya wah paling sholah. Nggih, tijan belum sami rahmat berupa sakit alhamdulillah senang. Bitu disuruh kurangin sogul. Anike. Jadi perspektif berpikir berhidup tinggi terus positif bapak-bapak ibu. Tidak kemudian selalu muncul sisi-sisi yang menurut yang belum saya miliki kurang bagus dari situ pikiran. Nggih. Misalnya makin udah semaat. Dia yang belum saya miliki buki dan niki mayoritas kan tukang. Sampun nanti yang belum saya miliki jilo si penghasilan dan jadi tukang atau sebaliknya. Kadiaku marah iya nih. Nah, kalimat-kalimat marah niki sudah bukan kalimat orang yang al-hayatut thayyibah. Niki bukan ciri-ciri yang hidupnya bagus. Ini kurang ridha dengan ketentuan Allah.
dia tidak menikmati karunia dari Allah yang ada pada dirinya. Yang terakhir, sampai negari niki bapak-bapak ibu nggih arah dengan toa sekretaris MWCNU Kecamatan Labuati mati li bagi pola kerang kebon. Insyaallah mungkin hingga zuhur terlalu melayang. Zuhur sul khilafati bi taskhiril kainati wa infiali zahiran wa batina. Buah dengan amal soleh niki adalah bapak-bapak ibu tiang pelunggu sami tekican sisi Allah Ta'ala bisa melihat, merasakan, menikmati sir rahasia-rahasia dari kekuasaan Allah. Tiang pelunggu sami kemudian terlatih batin tiang pelunggu sami niki untuk menemukan hikmah-hikmah dari ketentuan Allah. Tidak sibuk kemudian mencari salah. Mangkat aku ini, mangkat ini, tidak usah. Orang yang kemudian amalnya diterima oleh Allah adalah sibuk. Alhamdulillah, ternyata ini pesan Allah dengan kejadian. Oh ternyata ya maksud Allah ya aku ini. Oh ternyata niki maksud Allah dan seterusnya. Jadi kita tenang hidup sehingga hikmahnya. Setiap kejadian niki yang tiap sami rasakan niki, yang tiap sami nikmati adalah hikmahnya. Tidak sibuk kemudian tiap sami mencaci maki. Tidak tiap sami kemudian sibuk gerutu, gerumun dan seterusnya. Sehingga tiap sami niki gerumunan tiap sami niki semakin menutup katup atin tiap sami untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu niring mumpung masih bulan suci Ramadan, tiang pelunggu sami terus meningkatkan kualitas ibadah tiang pelunggu sami di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus memperbanyak amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mari tiang pelunggu sami berdoa mudah-mudahan tiang pelunggu sami bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan tiang pelunggu sami dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sedit silak kedoaan pauci dit seninah nggih mumpung tiang inget niki si masih melaksanakan ibadah umrah, nggih mudah-mudahan umrahna mabrurah, berangkat sehat oleh sehat, dit adena luwih jo oleh-oleh. Ibu-ibu nggih apa kalau mau pasal oleh-oleh mulai disenyum bapak-bapak ibu-ibu niki padahal dia dijak kedeang niki. Enta niki atar tiang bapak-bapak ibu-ibu hadanallahu wa iyyakum ila samil falah wal muwafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.